Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Anggoro. Di sini saya akan membahas materi tentang metodologi penelitian. Materi yang akan saya jelaskan ialah sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif, sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif, dan sistematika usulan penelitian skripsi hipotesis. Yuk kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Poin pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah berisikan identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Poin B, tinjauan pustaka berisi uraian teori rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Hipotesis kalau ada. Nah, di sini diusahakan kita menggunakan referensi buku yang terpercaya, kalau bisa memiliki argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang akan kita aplikasikan ke dalam penelitian kita sendiri. Sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. C. Metode penelitian. Poin 1, batasan konsep dan definisi operasional variabel. Nah, di sini memberikan tolok ukur atau parameter suatu variabel penelitian yang diukur. Nah, yang kedua, validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Nah, di sini memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang keempat, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Nah, di sini memberikan penjelasan yang menjadi suatu populasi sampel, jumlah populasi sampel dan data, serta teknik pengambilan sampelnya seperti apa. Yang kelima, teknik analisis data. Memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Nah, di sini ada landasan teori. Manfaat landasan teori. Yang pertama, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilakukan. Yang ketiga, memperjelas masalah penelitian. Dan yang paling penting adalah penulisan sumber catatan, format dasar, teks nama keluarga pengarang, tahun terbitan, nama pengarang teks, tahun terbitan. Landasan teori. Masih di landasan teori, usahakan pustaka terbaru, relevan dan asli dari jurnal ilmiah. Nah, diusahakan ini relevan dengan jurnal-jurnal yang dijadikan bahan referensi pada jurnal penelitian kalian. Yang mau diteliti itu harus relevan dan asli. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang dilakukan. Di sini kita harus menguraikan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan yang mendasari penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Poin keempat, uraikan tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Poin kelima, tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Nah, di sini ada kerangka konsep. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Nah, di sini harus ada keterkaitan antara variabel. Contohnya variabel X dan Y. Begitupun sebaliknya variabel Y dan X. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan Y. Nah, di sini ada landasan teori. Grand teori. Grand teori itu adalah masalah atau konsep masalah tersebut yang akan kita jadikan sebagai dasar utama dari teori yang akan kita jadikan bahan penelitian. Penelitian sebelumnya. Nah, ini penelitian sebelumnya sangat penting nih untuk referensi kita dalam melakukan penelitian pada jurnal penelitian kita nih.
Penulisan sumber catatan, nama belakang dan tahun. Contoh, seperti kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Cons N. O'Donnell tahun 2008. Nah, yang kedua, Mayangsari 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproyeksikan dengan spesialisasi industri auditor. Nah, ini contohnya nih, hipotesis statik. Di sini ada reduksi terdiri dari statistik ukuran sampel X1, X2 terdiri dari X3, RS. Dan begitupun sebaliknya, parameter populasi H1, H2, HN. Perumusan hipotesis. Hipotesis diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Nah, ini hipotesis itu diartikan sebagai parameter atau patokan sebagai populasi sampel yang akan kita teliti. Poin kedua, dalam penelitian hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Nah, di sini diartikan hipotesis itu masih belum menjadi data yang akurat atau data yang berpengaruh dalam jurnal penelitian kita. Jenis hipotesis: A, tanpa arah. Contoh, kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Nah, yang B, berarah. Contoh, kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Nah, pada slide selanjutnya, ini ada penelitian. Penelitian hipotesis 0 menyatakan tidak ada. Tidak ada itu dalam artian tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan hubungan. Nah, jadi hipotesis alternatif itu menjadikan populasi dan sampel yang telah kita kumpulkan itu masih ada perbedaan atau belum relevan. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis 0. Statistik hipotesis 0 diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Nah, dengan demikian yang diuji adalah hipotesis 0 karena memang penelitian tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis 0 yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Ini kita masuk pada slide hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan komparatif. Adakah perbedaan kualitas audit KAP Big Four dan non-Big Four? Hipotesisnya tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP Big Four dan non-Big Four. Dan begitu selanjutnya. Nah, di sini ada tabel statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Macam atau tingkat data, nominal. Teknik kolerasi yang digunakan koefisien kontingensi. Yang kedua ordinal. Tekniknya yang pertama Spearman rank, yang kedua Kendall-Tau. Interval dan rasio. Nah, tekniknya person production moment. Yang kedua korelasi ganda, yang ketiga korelasi parsial. Nah, yang selanjutnya hipotesis hubungan asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, yang dimaksud dengan hipotesis hubungan ini, kita itu memiliki variabel lebih dari satu atau dua variabel. Contoh rumusan masalahnya adalah adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Rumus hipotesis nolnya adalah tidak adanya hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Nah, pada slide selanjutnya ada hipotesis kausal sebab akibat.
Hipotesis kausal adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja. Rumus kedua, rumus dan hipotesis nolnya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Sekian dan terima kasih pembahasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.